Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia Zaini dengan nomor induk mahasiswa 19081061161 dari kelas Biologi E semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perairan air tawar. Pengertian ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Habitat air tawar terdapat di dalam permukaan bumi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan habitat lainnya yang ada di bumi ini. Misalkan dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Habitat air tawar mempunyai fungsi yang penting di dalam kehidupan manusia, sebab habitat yang ada di dalam air tawar adalah salah satu sumber air yang praktis dan mudah untuk kepentingan hidup. Seperti di kolam, sungai, rawa, dan danau merupakan daerah dan subhabitat, ada perbedaan kepentingan secara ekologis. Selain dari ukuran keseluruhan, dalam danau, zona limnetik dan profundal relatif besar ukurannya dibanding zona litoral. Bila sifat-sifat kebalikan biasanya disebut kolam. Jadi, rawa adalah daerah dengan ciri antara danau dan kolam. Ekosistem perairan tawar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir atau iotic water dan perairan menggenang atau ientic water. Perairan iotic dicirikan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi, sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Contohnya antara lain seperti sungai, kali, kanal, parit, dan lain-lain. Perairan menggenang disebut juga perairan tenang, yaitu perairan di mana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa air terakumulasi dalam periode waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada contoh perairan ientik antara lain. Yang pertama ada danau. Danau merupakan perairan ientik yang alami dan terdiri dari danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa letusan gunung berapi, dan danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa tektonik, misalnya akibat gempa bumi. Yang kedua ada waduk. Waduk merupakan perairan menggenang akibat pembendungan secara sengaja dari beberapa sungai untuk kepentingan tertentu, berdasarkan pada tipe sungai yang dibendung dan fungsinya. Dikenal tipe waduk yaitu waduk irigasi, waduk lapangan, dan waduk serbaguna. Selanjutnya yang ketiga yaitu rawa. Rawa merupakan ekosistem perairan menggenang yang relatif dangkal, dinding yang landai, dan daerah litoral sangat produktif. Rawa terbentuk karena proses pendangkalan dari danau, waduk, atau karena proses yang lain, seperti karena gempa yang mengakibatkan suatu daerah turun tetapi tidak dalam, atau karena aktivitas angin dan pasang surut air laut, atau rawa asin atau payau, dikutip dari Santino 2010. Selanjutnya ada peranan ekosistem perairan tawar. Habitat air tawar mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, karena habitat air tawar merupakan sumber air yang paling praktis dan murah untuk kepentingan domestik dan industri. Ekosistem air tawar juga akan memenuhi kebutuhan makhluk hidup sekitar ekosistem air tawar tersebut.
karena di dalam ekosistem air tawar akan terjadi rantai makanan. Berikut ciri-ciri ekosistem air tawar. Yang pertama yaitu salinitasnya rendah, bahkan lebih rendah daripada protoplasma. Yang kedua, variasi suhu yang rendah. Yang ketiga, penetrasi cahaya matahari yang kurang. Yang keempat, adanya aliran air seperti pada ekosistem sungai. Yang kelima, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Berikut hasil pengamatan ekosistem perairan tawar meliputi danau, rawa, dan waduk. Flora yang terdapat pada ekosistem perairan tawar salah satunya seperti kangkung dan gayam. Berikut fauna yang terdapat pada ekosistem perairan tawar yaitu senyulong, ular weling, bangkong rawa, dan ikan gabus. Pola interaksi yang terdapat pada ekosistem perairan tawar yaitu yang pertama, ikan karnivora di rawa-rawa memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Selanjutnya terdapat pola interaksi dari katak yaitu katak merupakan pemangsa serangga dan mangsa bagi ular dan buaya. Yang ketiga ada pola interaksi antara ular sebagai pemangsa bagi mamalia pengerat. Dan yang terakhir terdapat pola interaksi yaitu antara interaksi dengan abiotik air dengan menutupi lahan basah karena kangkung hidup di tempat basah sebagai makanan bagi spesies herbivora. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.